Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dwi Erna Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Yang kali ini saya tidak sendiri, tapi bersama dengan Ibu Anggita Mawarsari, sebagaimana beliau adalah guru bahasa Inggris dari kelas 6. Baik, adapun tujuan dari saya melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya Bu tentang jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Anggita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Anggita. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai hari ini apa ya Bu? Berdasarkan tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu siswa dapat memahami penggunaan verb 2 dalam materi simple past tense. Oh, begitu ya. Jadi berdasarkan rancangan yang telah Ibu tulis di sini, tujuannya yaitu anak-anak bisa memahami verb 2 dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Terus di sini bagaimana kira-kira cara Ibu mengembangkan area dalam pembelajaran bahasa Inggris pada materi verb 2 ini? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 3 cara, yaitu di bagian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk yang pertama, pengetahuan itu peserta didik biarkan mereka tahu dulu apa itu simple past tense dan bagaimana rumus simple past tense. Selain itu, anak-anak juga tahu kata-kata apa dalam bahasa Inggris itu yang termasuk ke dalam verb 2 dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, area keterampilan, yaitu peserta didik dapat membuat kalimat menggunakan rumus simple past tense menggunakan verb 2. Dan yang ketiga yaitu sikap, mungkin lebih ke kerjasama, disiplin, dan saling menghargai satu sama lain. Baik, jadi pengembangannya yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap Bu ya. Ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strateginya yang saya gunakan itu mungkin mempersiapkan kondisi kelas dan mungkin peserta didiknya juga sesuai dengan rencana pembelajaran dan menarik perhatian siswa dengan melakukan ice breaking seperti itu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Jadi seperti mempersiapkan kondisi kelas sesuai rencana pembelajaran dan tentunya menarik perhatian dengan melakukan ice breaking ya Bu. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di kelas? Kalau untuk media pembelajaran sendiri, saya sudah mempersiapkan video pembelajaran, beberapa LKPD, dan mungkin tentunya laptop sebagai penunjang pembelajaran. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Kebetulan hari ini, hari Kamis, di jam ke-3-4 saya ada pelajaran di kelas 6. Iya, gitu ya Bu. Nah, baik, jadi hari ini di kelas 6 ya Bu, jam ke-3-4 saya akan datang ke kelasnya Bu Anggita untuk melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Seperti itu ya Bu. Nah, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek ya Bu. Ya. Sebelumnya kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil ini? Misalnya dong Mbak, itu observasi belum ya? Sebelumnya sebelum kita akhiri ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini?
Untuk yang saya dapatkan, ini saya dapat gambaran tentang bagaimana nanti media yang akan saya gunakan, kemudian media apa yang perlu saya siapkan juga. Saya sudah mendapatkan gambaran dari percakapan kita berdua ini, Pak. Baik, terima kasih ya Bu Anggita atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Dari percakapan praobservasi ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari ini, Bu Anggita. Baik. Oke. Terima kasih Bu Anggita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sound, 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 sound. Nya tipis saja. Sound.
Baik, Bu Anggita, untuk kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Anggita terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Anggita tentang jalannya observasi kelas kita hari ini? Ya, alhamdulillah untuk prosesnya berjalan dengan baik, namun dari saya sendiri merasa agak sedikit grogi dan tegang karena ini baru pertama kali observasi ditunggu oleh CGP. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik, lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian bisa juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau untuk tahapan sendiri tentunya saya sudah membuat perangkat pembelajaran yang kemudian untuk area pengembangan dari tadi saya menjelaskan ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk pengetahuan sendiri, peserta didik itu tahu bagaimana rumus dari simple past tense dan kata-kata dalam verb 2. Kemudian untuk area keterampilan, peserta didik itu dapat membuat kalimat menggunakan rumus simple past tense. Untuk area sikap sendiri itu anak-anak ya semuanya bisa bekerja sama, saling menghormati dan juga disiplin di dalam kelas. Baik, jadi untuk area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, menurut Bu Anggita sejauh ini mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau masih harus ada pengembangan lagi? Nah, kalau untuk saya sendiri alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi memang ada beberapa yang menurut saya masih kurang. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu, dan sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan, tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa masih kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa yang sudah Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran hari ini? Untuk hambatan atau kekurangannya sendiri mungkin hampir sama dengan murid-murid yang lain dan guru-guru yang lain, yaitu siswa mungkin kurang aktif di dalam kelas dan saat presentasi itu masih ada yang mogok, tidak mau presentasi seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif di dalam kelas dan hanya mengandalkan temannya begitu ya Bu? Betul. Yes. Menurut Bu Anggita, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok jumlah siswanya sedikit. Tiap kelompok itu saya menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak tersebut. Misalnya saya bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa itu Bu, dan ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan juga kinestetik, sehingga anak akan lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan dengan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa begitu. Iya. Ya baik. Jadi itu rencananya yang akan Bu Anggita lakukan ke depan ya Bu. Ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan visual, auditory, dan kinestetik. Apakah seperti itu Bu? Iya. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang hari ini kita lakukan. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Ibu selanjutnya, apakah bisa direalisasikan atau tidak, dan juga kapan nih kira-kira Bu Anggita akan melakukan perubahan itu. Kalau untuk kapannya sendiri mungkin belum bisa saya tentukan, tapi secepatnya pasti akan saya realisasikan. Iya. Akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Iya. Mungkin bulan ini atau bulan depan itu ya Bu ya. Untuk Bu Anggita, terima kasih sekali untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Terima kasih Bu Anggita. Selamat siang. Selamat siang.